warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita sudah menjelang memasuki bulan suci, bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan yang Allah pilihkan untuk umat ini sebagai bulan kemuliaan. Yang kita syukuri bahwa kita masih diberikan Allah kesehatan, keimanan. Semoga Allah muliakan sisa hari kita di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Seperti rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an Karim, yang Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Maka barang siapa yang sakit atau safar di saat bulan itu, maka dia boleh menggantinya di hari yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan sempurnakanlah hitungan Ramadan itu. Dan kemudian setelah itu bertakbirlah, agungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diberikan kepada kalian petunjuknya. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Ini adalah rangkaian dari salah satu ayat yang merupakan rangkaian dari ayat-ayat Syam, ayat-ayat Ramadan. Dan setiap tahun kita ini dimuliakan Allah dengan bulan Ramadan. Kalau mau mengukur tentang keimanan kita, silahkan diukur sekarang juga. Ini kita sudah menjelang masuk Ramadan. Coba ukur sekarang dengan sangat jujur di hadapan Allah. Kalau orang suka bertanya bahwa iman kita setebal apa ya, sebagus apa ya, sedekat apa ya saya dengan Allah, yang nanti runtutannya adalah akan menjawab bahwa kalau kita meminta pada Allah, kita berdoa pada Allah, kemudian doa ini tidak kunjung dikabulkan, kita akan tahu jawabannya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap bahwa Allah tidak mendengar doa kita. Yang ada adalah karena kita kurang dekat kepadanya. Maka ini cara mengukurnya. Betulkah kita orang yang beriman pada Allah? Betulkah kita orang yang dekat dengan Allah? Maka ukur, cek betul hati kita sekarang juga. Kalau kita merasa bahagia dengan Ramadan, yang itu artinya sekarang kita nanti betul, dan kita ingin segera berjumpa dengan Ramadan, maka berbahagialah, bergembiralah bahwa Anda adalah orang yang beriman. Tapi kalau Ramadan yang kita bayangkan adalah kesulitan, berat, dia beban, tidak bisa makan, tidak bisa minum sepanjang hari, tidak bebas, tidak leluasa, maka banyaklah istighfar, banyaklah mendekat pada Allah, karena sesungguhnya kita ada di level yang belum diharapkan oleh Rasulullah SAW. Karena panggilan pertamanya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang beriman, telah diwajibkan pada kalian as-syiyam. Nah, saudaraku dirahmati Allah, yang pertama kali yang harus kita pahami sebenarnya, kita dan generasi mulia zaman dahulu, perbedaannya justru bermula dari definisi. Cara kita mendefinisikan bulan Ramadan dan cara kita mendefinisikan akhir Ramadan berbeda dengan definisi para ulama terdahulu. Kita hari ini mendefinisikan Ramadan sebagai apa? Kalau kita definisikan sebagai puasa, tarawih, yang kemudian tarawih terasa beratnya, puasa tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Kemudian kita terbayang aktivitas seremonial yang dilakukan di masjid-masjid, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah kita, pada tugas-tugas kita. Apakah itu definisinya yang sama? Apakah itu definisi yang sama yang pernah didefinisikan para generasi terdahulu, di mana mereka generasi terbaik? Begitu juga di akhir Ramadan. Begitu Ramadan berakhir, apa definisi kita dengan berakhirnya Ramadan? Apa yang kita rasa, apa yang kita maknai, dan seterusnya. Mari saya tunjukkan satu saja contohnya, bahwa masalah di kita, mengapa Ramadan tidak terlalu istimewa, sehingga hasilnya pun tidak istimewa untuk kehidupan kita, adalah kita tidak cakap dalam mendefinisikan hari-hari mulia ini. Coba lihat umpamanya, ini terjadi bahkan di kalangan para sahabat langsung, radhiyallahu anhum ajma'in. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, orang-orang besar di kalangan para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mendefinisikan akhir Ramadan dengan definisi yang hampir sama. Mereka, Abdullah bin Mas'ud itu, kalau malam Id, itu suka keliling jalan. Kemudian beliau bicara teriak-teriak gitu. Ini beliau menyampaikan, itu mengingatkan, mendefinisikan, mengingatkan Ramadan berakhir. Cuma bukan itu kalimatnya. Kan esok hari Id. Id itu adalah hari bersenang. Bahkan Rasul yang menyampaikan hari Id adalah yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin. Hari kita makan-makan, minum, kita berzikir pada Allah. Hari suami istri. Artinya kita diminta untuk bersenang. Berpuasa haram hukumnya di sana. Tapi bukan itu. Malam Id itu, bahkan hari Id esok paginya itu adalah merupakan hari yang pendefinisiannya berbeda dengan definisi kita hari ini.
Ali bin Abi Thalib umpamanya kalimatnya hampir sama secara makna dengan kalimatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in. Ali mengatakan, "Man hadzal maqbul fanuhanni, wa man hadzal mardud fanu'azzi." Siapa ya di antara kita ini yang diterima Ramadannya, kita akan ucapkan selamat. Dan siapa di antara kita ini yang tertolak Ramadannya, kita akan mengucapkan bela sungkawa. Itu definisi mereka waktu mau mengakhiri Ramadan. Coba lihat definisi kita hari ini tentang menyambut Idul Fitri. Gegap gempita, kita sibuk dengan mencari diskon, kita sibuk orang zaman terdahulu para salafus saleh itikafnya di masjid. Hari ini kita itikafnya di belanja online atau di mall. Kemudian kita sudah sibuk menyiapkan semua tiket dan perbekalan pulang kampung. Saya tidak bicara tentang bahwa silaturahim pulang kampung itu tidak mulia, bukan. Itu jelas semua kita juga tidak perlu berdebat bahwa silaturahim, apalagi birrul walidain, jelas itu amal mulia dalam Islam. Tapi setiap amal itu ada tempatnya. Dan tidak mungkin antara amal dalam Islam itu berbenturan, itu mustahil. Yang salah adalah kita yang tidak mampu menempatkan pada tempatnya masing-masing. Karena kita salah mendefinisikan dari awal sebelum Ramadan sampai Ramadannya, sampai Ramadan berakhir, kita gagal mendefinisikan dengan baik. Maka coba definisikan dengan baik. Dan kesalahan kita adalah kita gagal mendefinisikan. Bukan hanya Ramadan, seluruh ilmu kita, seluruh kehidupan kita, bahkan semua kebesaran ilmu hari ini, kegagalan mereka berawal dari kesalahan definisi pertama kali. Sehingga bangunannya menjadi salah. Kalau saya membangun sebuah bangunan, saya katakan saya ingin membangun gudang, maka wajar kalau jadinya gudang. Yang jadi masalah adalah saya itu mengharapkan akan membangun sebuah bangunan tinggi yang megah, yang menyapa awan. Tetapi kemudian ternyata saya ini salah dalam mendefinisikannya. Akhirnya jadinya gudang. Jadinya salah, kemudian jadi seperti ini ya. Dan itulah compang-campingnya peradaban hari ini. Itu dikarenakan salah mendefinisikan ilmu itu sejak awal. Kita yang gagal mendefinisikan Ramadan, wajar kalau hasilnya tidak seperti Ramadannya salafus saleh dahulu, yang mampu membimbing mereka, yang mampu mencas mereka sampai mereka full baterainya sepanjang tahun, yang mampu menghadirkan melipat gandakan amal, yang mampu menghadirkan semua kelembutan hati dan jiwa, yang mampu mensucikan dan membersihkan semua yang kotor dan mampu merajut kembali yang robek dan semuanya. Kenapa Ramadan kita biasa saja? Kita mulai dengan biasa, kita akhiri dengan biasa. Yang ada adalah rutinitas, formalitas. Kita puasa, kita tarawih, kita sahur, kita buka. Mungkin nanti ada acara apa, mungkin ada pengajian sedikit, mungkin baca Quran lebih banyak. Semua formalitas. Maka mari kita definisikan hari ini dengan baik. Saya hanya ingin membantu bagaimana para ulama dahulu mendefinisikan Ramadan ini agar Ramadan kita lebih bermakna. Seperti rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buku yang sangat menarik di dalam mengawal hari-hari kita selama setahun, untuk mendefinisikan bahwa mana hari-hari mulia dan bulan-bulan mulia, dan setiap bulan itu apa yang harus dilakukan kalau ada keistimewaannya. Dari mulai bulan Muharram sampai akhir bulan Dzulhijjah. Adalah kitab yang luar biasa dan ditulis oleh seorang imam besar, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif. Lataif Al-Ma'arif adalah kitab Imam Ibnu Rajab yang setiap bulan beliau jelaskan di bulan ini apa saja yang harus dilakukan. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, dengan semua keutamaan kalau ada, dengan peristiwa, dengan apa, sampai kemudian bagaimana kita harus bersikap. Tentu di sana ada bulan Ramadan. Luar biasa bagaimana beliau mendefinisikan Ramadan. Saya ingin sampaikan ringkasannya, nanti silakan dirujuk kembali. Ini layak untuk mendapatkan perhatian. Mungkin bagus kalau salah satu kajian Ramadan kita di awal Ramadan tentunya, supaya kita masih punya hari untuk beramal. Di awal Ramadan selesaikan bab ini saja, bab bulan Ramadan dari kitab Lataif Al-Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Di dalam kitab itu, menurut saya ini salah satu kitab yang sangat lengkap tentang bicara hal itu, maka saya ringkaskan apa yang didefinisikan oleh seorang Ibnu Rajab. Ya, kalau di dalam salah satu cetakan buku, yaitu yang ada footnote-nya, itu lebih dari 100 halaman hanya tentang Ramadan. Hanya tentang Ramadan saja, itu lebih dari 100 halaman. Artinya, Masya Allah, bagaimana pembahasannya itu. Nah, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di awal Imam Ibnu Rajab ingin mendefinisikan tentang Ramadan dimulai dari keutamaan Ramadan. Dan kalau keutamaan Ramadan kita sudah sering mendengarnya. Tapi ada lataif, sesuai dengan judul bukunya, Lataif Al-Ma'arif. Lataif itu artinya hal-hal yang lembut, jadi ilmu-ilmu yang lembut yang tidak bisa ditarik kecuali oleh para ahli. Kalau yang bukan ahli kan yang melihat hanya luar kulit saja, tapi orang-orang ahli mampu sampai ke dalamnya, sampai kecil dan berhasil dikeluarkannya. Mari kita lihat sebagai bagaimana mempotret Ramadan dengan keutamaannya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan Ramadan kita sebenarnya. Sehingga tadi hasilnya adalah Ramadan yang efektif, Ramadan yang produktif, Ramadan yang sesuai dengan diinginkan oleh Allah Rasulnya. Nah, ada dimulai dari hadis Nabi SAW, hadis yang sahih dalam Sahihain, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam lah, seluruh amalnya anak cucu Adam itu untuknya, untuk anak Adam itu, untuk anak Adam itu. Kemudian illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Kalau puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan membalasnya.
Kemudian Rasul menyampaikan pada amal kebaikan itu dilipat gandakan, yudha'af ila 700 dha'fin, dilipat ila 10 amsalha ila 700 dha'f, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa fa innahu taraka syahwatahu wa syaraba syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena anak Adam itu telah meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Baik, ini luar biasa. Kemudian sambungannya adalah bis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan saat dia berbuka dan kebahagiaan saat nanti berjumpa dengan Rabbnya. Coba mari kita tadabburi hadis Nabi ini. Kita mungkin juga sudah sering dengar hadis ini, tapi karena kita tidak mampu mendalaminya, akhirnya kemudian terjemahan kita menjadi tidak dalam. Pendefinisian kita, tafsir tadabbur kita menjadi tidak terlalu istimewa. Yuk kita lihat apa yang Nabi sampaikan pertama kali. Yang Nabi sampaikan pertama kali adalah tentang masalah keistimewaan puasa dibandingkan dengan amal-amal lain. Amal lain itu untuk Bani Adam, itu untuk dia. Kalau puasa untuk aku, kata Allah. Bukankah amal lain juga untuk Allah? Kan kalau amal tidak karena Allah kan tidak sah amalnya, tidak ikhlas berarti. Iya, tetapi maksudnya adalah bahwa ini memang amal yang spesial, yang memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui amal itu. Karena ini sering disampaikan oleh para guru-guru kita juga. Bukankah kalau amal lain terlihat, kalau kita sholat terlihat, kita haji, umroh apalagi, kalau kita sedekah mungkin terlihat, tetapi puasa tidak ada yang bisa mengetahui kita puasa atau tidak puasa. Karena itu spesial untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan satu hal yang sangat penting, bahwa Ramadan itu puasa secara khususnya itu melatih amal-amal sirriyah, amal-amal rahasia. Yang amal rahasia itu hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kurang di kita. Ramadan itu melatih itu, tapi kita tidak merasakan itu. Ramadan itu melatih bahwa tidak semua hidupmu harus menjadi konsumsi orang lain. Ada ruang-ruang yang itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya channel khusus dengan Allah. Bagaimana kita mau minta pada Allah, bagaimana kita mau dekat dengan Allah, kita tidak tahu Allah bisa kita jumpai di mana. Allah bisa kita jumpai di channel yang mana. Kalau kita sudah terbiasa, kita punya ruang-ruang itu, maka semua hal dalam hidup kita mudah sekali, karena itu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita punya ruang untuk dialog yang sangat luas dengan Allah, dan itu hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa semua hidup kita harus jadi konsumsi publik? Mengapa hari ini kita selalu harus mengejar kata viral yang menjadi penyakit generasi hari ini? Mengapa kita selalu harus bahwa hal yang kita lakukan, bahkan kita mengada-ngada agar kita muncul di publik? Mengapa itu terjadi? Padahal nanti bahkan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kita datang pada Allah itu sendiri-sendiri menghadap Allah. Enggak ada rombongan. Enggak ada rombongan. Kita semua menghadap sendiri-sendiri menghadap Allah, diadili satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kenali Allah. Nanti kita tidak asing. Kita kenal Allah, Allah kenal kita. Dan itu kan yang dipesankan Nabi SAW pada Abdullah bin Abbas saat Abdullah bin Abbas masih kecil. Kemudian Nabi memberikan nasihat, ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah saat kamu lapang, nak. Nanti Allah mengenalimu saat kamu sempit. Artinya kenali Allah. Saat kamu lapang, kamu sedang senang, jangan lupa sama Allah. Nanti waktu kau sempit, kau perlu Allah kan? Di saat itulah maka kemudian Allah kenali kamu. Ketika suara rintihan Nabi Yunus alaihissalam jauh di dalam lautan dalam sana. Bukan cuma di gelapnya lautan, tapi juga di gelapnya perut ikan. Di saat seperti itulah kemudian seorang Yunus Dhinnun berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ilah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Zikir itu jauh di sana. Kemudian para malaikat saja itu bertanya, ya Rabb, ada suara asing entah dari mana, tapi kami seperti mengenalinya. Kata Allah, itu hambaku Yunus di dalam perut ikan di kegelapan lautan. Itu lihat, itu artinya bahwa Allah kenali. Kenapa? Karena saat dalam keadaan lapang Yunus kenal dengan Allah. Ada dialog khusus antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kita menghadap pada Allah sendiri-sendiri itu tidak asing. Kita sudah kenal Allah, maka Allah kenal kita. Ramadan itu ingin memberikan itu dalam hidup kita, maka maknai dia tidak semua hidup kita ini harus dilihat orang. Kita harus selalu sebagian hidup kita itu punya ruang yang hanya khusus antara kita dan Allah. Bahkan sebagian amal itu Nabi SAW mengatakan, contohnya adalah sebagian amal sedekah. Nabi SAW mengatakan afdhalus sedekah sedekahus sir. Sedekah terbaik adalah sedekah yang dirahasiakan. Sebagian amal sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dirahasiakan. Mengapa? Karena kita ini manusia ini jiwanya lemah dengan pujian, jiwanya lemah dengan berharap balasan, jiwa-jiwa yang pamrih. Kita sangat lemah dalam hal itu. Karena itulah maka kita diajari punya jiwa yang hanya untuk Allah. Apa yang harus dikhawatirkan? Kalau untuk Allah itu apa yang dikhawatirkan? Kalau kita sudah bersama Allah, lihat ya, kalau kita bersama Allah, ketuk pintu langit. Allah itu siap, Allah itu membuka tangannya di siang hari untuk yang berdosa di malam hari, dan Allah membuka kedua tangannya di malam hari untuk yang berdosa di siang hari. Allah SWT itu siap menerima. Cuma masalahnya langit itu berpintu.
Bukankah kita mendengar Nabi waktu Mi'raj? Itu Nabi Muhammad loh, manusia terbaik, ditemani oleh Jibril, malaikat terbaik. Untuk masuk pintu langit, ketuk pintu dulu. Itu mengetuk pintu, ditanya siapa? Malaikat mengatakan siapa? Jibril mengatakan aku Jibril. Para malaikat bertanya siapa yang bersamamu? Jibril mengatakan Muhammad. Kemudian para malaikat mengatakan apakah sudah diutus? Kata Jibril iya. Kemudian baru dibukakan pintu dan mengatakan marhaban, selamat datang. Jadi itu langit itu ada penjaganya. Itu langit itu harus diketuk. Tapi kita nggak dikenali bagaimana dibuka. Bagaimana mau dibuka kita? Kita tidak dikenali Allah loh. Allah maha dekat kok dengan kita. Sebenarnya tidak perlu perantara, tidak perlu juga dihalangi oleh malaikat, tidak. Tapi memang Allah harus kenal kita. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Nilai Ramadan itu seperti itu dipahami oleh para ulama. Bahwa kita harus menyiapkan ruang yang ruang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau 11 bulan kita hidup dengan dunia, dengan fisik, dengan akal kita, mengapa Ramadan kita tidak siapkan ruang untuk jiwa kita, untuk hati kita, untuk ruh kita, tazkiyatun nufus. Karena satu-satunya yang bisa bersambung dengan Allah, fisik kita tidak mungkin bersambung dengan Allah. Kita tidak bisa menyentuh, mencium, melihat Allah. Akal kita terbatas, memikirkan tentang Allah ada berhentinya karena tidak sanggup lagi. Satu-satunya yang bersambung dengan Allah hanyalah jiwa kita. Jiwa kita bisa bersama dengan Allah. Tiba-tiba kita merasa sangat dekat dengan Allah. Seakan bahkan kita bicara, Allah langsung dengar kita. Itu keadaan yang seperti itu hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Yang bisa bersambung dengan Allah hanya jiwa manusia. Ramadan itu saatnya menyambungkan jiwa dengan Allah, mengenal Allah lebih dalam, memberi ruang yang sangat besar untuk Allah, agar 11 bulan kita bersama akal dan dunia kita tidak lupa Allah. Itu satu. Yang kedua adalah agar Allah kenali kita, karena kita sepanjang Ramadan kenal dengan Allah. Terus kita Ramadan masih bersama dengan duniawi kita masih mengandalkan akal kita. Lantas kalau kehidupan kita tidak pernah ada solusinya, karena kita tidak kenali Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa fisik kita, akal kita sangat terbatas untuk menyelesaikan segala permasalahan di sekeliling kita. Masih kita mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah bagaimana Ramadan itu, kata Allah sudah, Ibnu Adam, anak Adam, bahwa amalmu itu kalau urusannya adalah amal puasa, itu sudah untuk aku. Karena yang lain tidak ada ruang di situ. Nggak ada yang tahu juga kamu lagi puasa. Itu maknanya bukan sekedar makna bahwa dia tersembunyi, jiwa kita dilatih oleh Allah memiliki ruang-ruang itu. Bukan hanya puasa loh sebenarnya. Bukan hanya puasa, tapi kau punya ruang bersama Allah. Kau punya saluran khusus untuk bertemu dengan Allah. Kau punya dialog-dialog. Kau punya rintihan. Kau punya syukur. Kau punya syukur sehingga lisanmu mengucap hamdalah, dan saat nanti lisanmu mengucap rintihan, Allah mengenali lisan itu. Allah mengenali suara yang asing itu. Dan kemudian ini menjadi kehidupan orang beriman, bahwa kehidupan orang beriman tidak hanya kehidupan yang dibatasi oleh terbatasnya bumi ini, oleh kecilnya bumi, tapi dia adalah merupakan jiwa-jiwa yang tersambung dengan Sidratul Muntaha. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amal yang memang hanya untuk Allah. Dan kata Allah, itu aku untukku, dan kemudian aku yang membalasnya. Sudah terserah Allah yang membalasnya. Dan Ramadan itu kita semua tahu bahwa dilipat gandakannya amal, baik yang sunnah, apalagi yang wajib. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwa mengapa Ramadan itu amal di bulan Ramadan dilipat gandakan? Itu dikarenakan bulan Ramadan itu yang pertama adalah dia ada amal-amal di bulan Ramadan adalah amal-amal di asyrafiz zaman, di zaman yang paling mulia, dan beramal di zaman yang mulia maka amal tersebut pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi yang kedua, ini menarik, yang kedua adalah Ramadan itu penuh dengan kesabaran. Ya, kita sabar meninggalkan makan, minum, syahwat kita dan segalanya penuh dengan kesabaran. Diuji kita dengan kesabaran. Yang dengan kesabaran itu maka kita akan mendapati ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas dengan pahala yang tidak ada hitungannya. Yang lain ada hitungannya. Salat loh, amal yang paling mulia itu, amal yang pertama dan utama, itu masih ada hitungannya loh. Masih ada hitungannya. Salat kita itu kalau sendiri pahalanya 1, tapi kalau salat berjamaah, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih mulia, lebih baik dibandingkan salat sendirian 27 kali lipat. Masih ada hitungannya, walaupun dia tinggi ada hitungannya, tapi kesabaran tidak ada hitungannya. Dia adalah amal unlimited pahalanya. Ketika Ramadan itu penuh dengan kesabaran. Ini adalah syahrus sabr, bulan kesabaran, maka semua amal yang dilakukan di sana balasannya tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebabnya adalah karena kesabaran, dan itu adalah bulan kesabaran, syahrus sabr. Nah, saudara rahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang satu hal yang menarik sekali, yang berhubungan dengan kebahagiaan. Farhatun lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu punya 2 bahagia. Lihat, ini berhubungan dengan bahagia. Coba cari. Berarti ini harusnya syahrul farhah. Ini adalah bulan bahagia. Ada pembahasan tadi bulan syahrul sabr, bulan kesabaran. Ternyata
ada syahrul farhah, bulan bahagia. Coba cari, hidup di dunia ini, coba cek manusia ini, cari, ada manusia yang kamu bahagia? Tak ada. Semua usaha yang kita lakukan hari ini, semua harta yang kita cari hari ini, dari pagi sampai ketemu pagi lagi, semuanya untuk membeli bahagia, dan itu salah. Allah telah menunjukkan di mana ada bahagia itu. Dan salah satunya ini, di bulan Ramadan, syahrul farhah. Bahkan bukan cuma satu bahagia. Lihat ya. Farhatun indal fitri, bahagia saat buka puasa, itu ya adalah bahagia di dunia, karena kita buka puasa di dunia. Tapi farhatun inda liqa'i rabbi, bahagia saat nanti bertemu Allah itu di akhirat. Jadi Ramadan itu menawarkan dua bahagia sekaligus, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sekarang subhanallah, kasihan mereka yang di dunia tak bahagia, bahkan mereka tidak kenal akhirat, maka bagaimana dia bahagia? Karena itulah sungguh bahagia orang beriman dengan Ramadan ini. Ramadan itu menawarkan bahagia. Ayo, yang sedih, yang gundah gulana, harus tahu bahwa bagaimana cara menghilangkannya. Nikmati Ramadan, nikmati Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini, mudah-mudahan dia merupakan gudang simpanan besar untuk bahagia yang cukup untuk dibagi 11 bulan ke depan. Simpan bahagiamu di Ramadan itu, kumpulkan dia sehingga nanti hidup kita menjadi bahagia sepanjang tahun. Jadi ini adalah merupakan bulan bahagia. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan inilah yang dicari. Ini yang dicari. Sekaligus ada pembahasan menarik sekali. Berarti kalau di satu sisi Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu cenderung berjuang, lelah, tapi kemudian ada bulan bahagia. Maka orang beriman harus tahu bahwa di dalam kesabaran ada bahagia. Di dalam perjuangan ada bahagia. Justru kelezatan hadir setelah kelelahan. Itu luar biasa. Dan makanya orang beriman itu jangan takut lelah, asal itu lillah, asal untuk Allah SWT. Jangan takut untuk membawa beban berat, karena di sana ada lezat. Tidak usah khawatir, karena di dalam syahrul sabr ternyata ada syahrul farhah. Di dalam bulan bahagia, di dalam bulan kesabaran ada bulan bahagia. Nah, saudara yang dirahmati Allah, lihat ya, itu artinya kita punya ruang yang sangat luar biasa untuk kita menata ulang di sisi yang paling inti dan paling dalam di kehidupan kita, yaitu jiwa kita. Di Ramadan ingin menata itu. Jadi bukan sekedar kita sahur, kemudian tidak makan, tidak minum, nanti ngabuburit, kemudian buka puasa. Nah, bukan itu. Atau nanti kemudian taraweh, selesai, mau lebaran, kemudian kita beli baju baru, pulang kampung, bla-bla, selesai, dan lebaran. Nah, bukan itu. Coba Ramadan, tata betul, siapkan betul Ramadan itu untuk menata jiwa. Tata jiwa kita. Ya, di sana ada ruang untuk Allah, di sana ada kesabaran yang berlipat-lipat pahalanya, di sana ada bulan bahagia, rasakan bahagianya. Rasakan bahagianya. Orang beriman punya cara bahagia yang tersendiri. Kita mungkin akan heran dengan kalimat Nabi SAW. Ketika Nabi itu kalau sedang gundah gulana, Nabi sedang sedih, Nabi sedang tidak nyaman hatinya, maka Nabi sholat. Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini li fi shalah. Dan dijadikannya penyejuk mataku itu dalam sholat. Jadi hiburan Nabi itu sholat. Bagaimana kita paham tentang cara itu? Kita nggak paham. Sebut kata hiburan, suruh hari ini semua orang di dunia mendefinisikan hiburan menurutmu apa? Makan-makan, kuliner, jalan-jalan, baju baru, ini satu, bla 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 bla. Ada yang menyebut sholat. Karena kita tidak paham. Kita tidak paham bahwa orang beriman itu punya cara bahagia sendiri. Dan tidak mahal. Sholat mahal, tidak perlu. Anda tinggal ambil wudhu, sholat. Kemudian bahagia, kita nggak paham itu. Tapi andai kita mau mengikuti jejak Nabi, mungkin kita bisa merasakan sebagiannya walaupun kecil. Artinya kita punya ruang bahagia sendiri. Itu orang beriman. Dan kita tidak perlu mahal untuk mendapat bahagia. Bahkan mungkin tidak perlu berbiaya. Maka tata hati kita di bulan Ramadan, tata jiwa kita dengan cara tadi itu. Kemudian ada poin penting yang juga disampaikan, dan ini adalah kalimatnya Abdullah bin Abbas. Terus sekian banyak ayat dan hadis Imam Ibn Rajab di dalam Wafaiful Ma'arif, beliau menyampaikan poin yang penting sekali di intinya. Ada kalimat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW ajwadan nas, wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling dermawan, dan Nabi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril yudarisuhul Quran wa dzalika kulla lailah. Nabi itu menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan ketika dijumpai oleh Jibril, dan Jibril itu mudarasah Quran dengan Nabi, dan itu terjadi setiap malam. Ini intinya. Makanya Imam Rajab dari sekian banyak amal tentang Ramadan, ada yang menarik. Beliau justru di antara yang beliau fokus di dua hal ini di dalam hadis ini. Yang satu adalah kedermawanan, dan yang kedua adalah mudarasah Quran. Andai kita tahu bagaimana ulama mendefinisikan, kita nggak akan salah target, nggak akan salah tembak Ramadan ini. Ya kan? Kita akan salah tembak. Lihat, yang pertama adalah kedermawanan. Makanya subbab di pembahasan tentang bab Ramadan itu, Imam Ibn Rajab itu membahas khusus tentang masalah kedermawanan bulan Ramadan. Ayo bismillah, siapkan. Mungkin waktu kita tidak banyak, tapi niatkan, tekadkan, semoga Allah lapangkan rezeki kita untuk berapa rupiah yang akan kita keluarkan Ramadan ini dalam rangka meniru Nabi. Wallahil azim. Harta yang kita berikan, apalagi di bulan Ramadan. Kita tidak hanya sedang bicara pahala di akhirat,
Karena jelas bahwa mana qasat sedekahun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu. Tidak ada harta kita yang berkurang. Ya, belum pernah kita melihat orang miskin karena sedekah. Tapi orang miskin karena gaya hidup itu memang seperti itu terjadi. Dan miskin karena sedekah tidak pernah ada. Nabi memberikan jaminan tidak akan pernah berkurang. Tak akan pernah berkurang hartamu karena sedekah. Ramadan adalah tempat terbaik untuk kita mengeluarkan sedekah kita, mengeluarkan wakaf-wakaf kita. Makanya sampai ada program khusus yang untuk Ramadan atau program yang lebih umum. Nabi SAW menyampaikan tentang program yang khusus tentang taftirus shaiman, fattara shaiman. Siapa yang memberi bukaan orang-orang yang berpuasa, man fattara shaiman. Maka kata Nabi, kana lahu mithlu ajri. Maka orang yang memberikan berbuka itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Dengan cara memberi buka puasa. Ayo siapkan, berapa rupiah yang kita mau siapkan. Dan yang menarik adalah Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyampaikan ada begitu banyak manfaat pelajaran tentang mengapa Nabi itu lebih dermawan di bulan Ramadan. Kenapa Nabi lebih dermawan di bulan Ramadan? Ada poin-poin yang beliau sampaikan, saya sampaikan sebagiannya. Yang pertama adalah dikarenakan di bulan Ramadan itu adalah bulan yang terbaik. Sehingga kemudian di sana ada gabungan antara siam dan sedekah. Lihat nih. Kalau ingin tahu cara membuat Allah senang sama kita, sehingga nanti kita ngetuk pintu langit langsung dibuka oleh malaikat. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara kita mendekat Allah, jangan kan cuma dunia, jangan kan cuma masalah di dunia, surga saja Allah berikan. Adalah gabungkan antara as-siyam dan as-sedekah. Imam Ibnu Rajab sampai mengatakan gabungan antara siam dan sedekah mewajibkan Anda mendapatkan surga. Kalimatnya itu. Jadi siam dan sedekah gabungkan. Ramadan saat yang tepat. Bahkan siamnya wajib dan kemudian di sana ada amal-amal sedekah. Yang wajib hanya zakat fitrah. Kalau kita punya kelebihan harta untuk hari esok maka kita berbagi tentang zakat fitrah. Tapi ada amal-amal sunnah yang sangat banyak. Ada taftirus shaim, memberi makan minum orang-orang yang berbuka. Ada zakat fitrah di sana. Ada berbagai macam hal yang bisa kita laksanakan di sana. Mungkin ada yang jatuh yang zakat malnya mungkin sudah haul dan harus keluar zakat malnya, maka tepat sekali mengeluarkan di bulan Ramadan. Ada orang yang menyiapkan harta untuk wakaf-wakaf besar, untuk berwakaf wakaf-wakaf terbaik. Dan salah satu wakaf terbaik adalah wakaf untuk ilmu dan para ahli ilmu. Dan luar biasa. Ini disiapkan Allah. Kalau menggabungkan antara siam dan sedekah, maka itu gabungan yang membuat kita berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab juga menyampaikan bahwa poin yang berikutnya juga kata beliau, karena di dalam sedekah di bulan Ramadan itu dalam rangka membantu as-shaimin wal qaimin wadz-dzakirin. Kita dalam rangka membantu mereka, membantu yang puasa, membantu yang sedang qiyam, dan membantu yang sedang berzikir. Ya Allah, indah sekali. Dan saya masih menyaksikan sampai hari ini keajaiban mereka yang bersemangat untuk itu. Bersemangat itu. Saya pernah bertanya pada salah satu keluarga yang menyiapkan sufrah buka puasa di Masjid Nabawi. Kita tahu kalau kita di Masjid Nabawi Ramadan itu di dalam masjid, di luar semua penuh dengan makanan, minuman, orang disiapkan untuk berbuka puasa. Bahkan ada yang menyiapkannya sampai akhir Syawal. Saya pernah bertanya pada salah satu di antara mereka, Anda luar biasa, karena berapa habisnya Anda sepanjang Ramadan ini menghabiskan uang berapa? Dia sebutkan angkanya. Kemudian saya bilang, kalau gitu angkanya besar. Dia mengatakan, jangan mengira bahwa saya orang kaya raya. Tapi memang ini sudah kami siapkan dan keluarga besar kami sepanjang tahun menabung untuk bulan ini. Itu program keluarga itu. Karena lihat orang-orang mulia itu. Mereka yang punya harta-harta yang melimpah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah masuk ke masjid, diajak keliling di dalam masjid besar. Ini sekarang menjadi masjid terbesar di Saudi setelah Masjid Haram, Masjid Nabawi. Namanya Masjid Aisyah Ar-Rajhi di Mekah. Posisi di Mekah. Saya pernah diajak masuk keliling kemana-mana oleh direkturnya. Dan ini adalah harta wakaf dari seorang wakif, salah satu wakif terbesar di dunia hari ini, yaitu Ar-Rajhi. Nama masjidnya adalah Masjid Aisyah Ar-Rajhi. Ini adalah ibunya. Lihat birrul walidain dengan wakaf. Allah Akbar. Itu ada orang bangun masjid besar dengan semua fasilitasnya. Itu semuanya wakaf, dipenuhi semua. Kalau bulan Ramadan tuh ya Allah, bahagia. Kita ngeliatnya aja bahagia, apalagi yang memberi, apalagi yang telah berwakaf dan hasil wakaf produktifnya disalurkan untuk masjid itu. Allah, itu bahagia. Bayangkan semua ini diniatkan sesuai dengan nama masjidnya untuk ibundanya. Birrul walidain. Itu pahala dan pahala, keberkahan di atas keberkahan. Itu Masya Allah, kalau sudah Ramadan sudah luar biasa. Di bulan Ramadan saja luar biasa. Fasilitas masjidnya luar biasa, istimewa, dan bahkan etikaf itu, saya pernah tanya kalau etikaf bagaimana, disiapkanlah begitu banyak fasilitasnya, begitu lengkapnya. Jadi orang dinyamankan betul sehingga Anda maksimal untuk siam, qiyam, zikir, termasuk tilawah di dalamnya, tentu zikir. Maka yang nyaman, bisa siapkan tempat tidur yang nyaman untuk berapapun, 1.000 orang atau lebih, siapkan semua. Makanan itu disiapkan 24 jam tidak putus. Kapanpun, jam berapapun Anda lapar, setelah zikir, setelah tilawah, mungkin setelah qiyam panjang, kemudian Anda pergi ke tempat itu selalu ada makanan, minuman lengkap, mau apapun ada di sana.
Ya, yang menarik juga adalah karena di situ tidak ada laundry, padahal jamaah itikaf tidak keluar. Saya tanya dari mana mencuci pakaian, dia mengatakan di sini ada keluarga-keluarga di Mekah sini yang datang menawarkan diri betul untuk mereka melayani laundrynya. Kemudian nanti dia kerahkan anak-anaknya untuk mengambil laundry, nanti mengantarkan kembali ke masjid. Itu al-jud di Ramadan. Itu adalah kedermawanan di bulan Ramadan. Yuk siapkan. Mungkin kita belum punya kebiasaan, ya kan? Tapi yuk dibiasakan. Keluarga besar kita, yuk kita biasakan nanti bisa punya program, mungkin untuk Ramadan depan ya, bukan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah ridho, sampai Ramadan depan itu menabung sepanjang tahun satu keluarga besar kita untuk kita keluarkan sebagai kedermawanan di bulan terbaik. Karena itu membantu orang yang siam betapa mulianya, membantu orang yang qiyam betapa mulianya, membantu orang yang sedang berzikir, sedang tilawah betapa mulianya. Imam Ibnu Rajab juga menyampaikan bahwa mengapa Nabi SAW lebih dermawan di bulan Ramadan. Kata beliau ada pelajaran mahal. Karena Ramadan kita pasti tidak sempurna. Ada saja. Ada ghibah yang menyertai puasa. Ada kemalasan yang mengiringi qiyam. Ada mata yang sudah terpejam mengantuk. Dan kemudian bahkan tertidur lelap. Padahal kita sedang tilawah memegang suci Al-Quran. Tidak sempurna. Kita mencoba sempurna tapi jauh dari kata itu. Maka kemudian kata Imam Ibnu Rajab, cara menambal amal yang tidak sempurna, cara menambal yang terbaik adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Tidak sempurna, ayo bersedekah. Ya Allah, ini menambal amal yang kurang, maka aku bersedekah. Dan begitulah, ada poin-poin yang lain yang disampaikan, tetapi ini sebagiannya dan artinya bahwa Ramadan dan kedermawanan itu paket yang tak terpisahkan. Kemudian di kalimat Abdullah bin Abbas ada poin penting sekali, dan itu langsung Quran yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yaitu Al-Quran dan mudarasah Al-Quran. Mudarasatul Quran itu Rasulullah SAW dahulu beliau mudarasah Quran sepanjang Ramadan langsung dengan Jibril. Beliau hatam sekali Quran, kemudian di akhir Ramadan beliau hatam 2 kali bersama Jibril, bukan hanya tilawah tapi mudarasah. Mudarasah itu lebih dari sekedar tilawah, tapi mencoba memahami, mentadaburi, mempelajari isinya, bahkan bersama dengan Jibril. Kita mungkin dengan teman-teman kita, dengan kajian kita, dengan masjid kita, dengan keluarga kita dan seterusnya untuk mudarasatul Quran. Ini semuanya nanti ditutup oleh Imam Ibnu Rajab dengan pembahasan tentang i'tikaf. Memang selalu begitu. I'tikaf beliau membahas 3 pembahasan tentang keutamaan 10 yang tengah, dan 10 pertama, 10 tengah, 10 akhir, tentang 10 yang tengah. Pembahasan 10 yang terakhir, itu yang 10 tengah, 10 terakhir, dan yang kedua adalah 7 hari yang terakhir. Karena ada hadis tentang hal ini. Ini menjadi perhatian besar bahwa 10 hari terakhir i'tikaf muslimin, terutama kaum laki-laki di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf. Tirulah Nabi SAW. Kita akan menjumpai bahwa kita mudah-mudahan akan semakin dekat dengan ibadur rahman. Kita adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, dan kita tahu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Ayat dalam surah Al-Furqan itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ayat yang dibuka dengan ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Rahman. Nanti pembahasannya diakhiri dengan kalimat ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yalqawna fiha tahiyatan wassalam. Mereka adalah orang-orang yang akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kekal khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama, dan mereka orang-orang yang akan mendapatkan tempat kembali yang baik dan mereka kekal di dalamnya. Maka pastikan itu kita akan bisa membina diri kita, mencoba mengangkat diri kita menjadi ibadur rahman dengan Ramadan ini. Semoga ini Ramadan yang terbaik, semoga ini adalah Ramadan yang kita memiliki target yang tepat. Definisikan dengan baik, programlah mumpung belum terlambat untuk kita bisa perbaiki Ramadan ini. Mudah-mudahan berikutnya nanti bisa kita perbaiki lebih mulia lagi. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga Allah ridho, semoga Allah berikan kita kesehatan, semoga Allah berikan kita kekuatan, semoga Allah berkahi hari-hari kita, semoga Allah berkahi keturunan kita, dan semoga Allah muliakan Islam dan muslimin dan ditegakkannya syariat di dunia Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.